Mulai ya. Ish. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wala murdina waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Sebelumnya izin perkenalkan diri, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Muhammad Zaki Tifada, Halijah Rosa Fikaria, Zakia Alia Musafa Satriadi, Ardi Widianto, dan Anissa Dwi Rahayu akan membahas tentang pengembangan formula gel antiinflamasi berbasis ekstrak daun binahong atau Andredera cordifolia untuk mendukung kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah terbelakang. Binahong atau nama latinnya adalah Andredera cordifolia adalah tanaman obat yang berpotensi untuk mengatasi berbagai jenis penyakit. Tumbuhan ini berasal dari Amerika Selatan dan sudah dikenal sebagai tanaman obat di negara asalnya semenjak berabad-abad yang lalu. Di Indonesia sendiri, masyarakat yang menggunakan daun binahong sebagai obat tradisional, terus namun penelitian laboratorium tentang khasiat daun binahong masih terbatas, sehingga diperlukan lebih banyak penelitian untuk menyediakan bukti kuat seputar khasiat daun binahong untuk kesehatan. Baik, selanjutnya ada tujuan. Eh, Satu, melakukan ekstraksi senyawa aktif yang memiliki sifat antiinflamasi di dalam daun binahong. Kedua, mengetahui pengaruh konsentrasi hasil ekstrak kental daun binahong yang optimum sebagai zat antiinflamasi dalam gel luka bakar. Yang ketiga, ada mengaplikasikan ekstrak daun binahong dalam pembuatan gel luka bakar. Yang terakhir, mengetahui kualitas produk gel luka bakar yang sesuai dengan standar nasi. Selanjutnya, ada waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada Desember sampai dengan Januari 2023 di Laboratorium Analisis Instrumen Fakultas Kedokteran Program Studi Farmasi Universitas Lampung. Dengan alat dan bahan yaitu 1 blender, 2 gelas ukur, 3 neraca analitik, 4 oven, 5 spatula, 6 pipet 2 ml, 7 tabung reaksi, 8 pH meter, 9 viskometer Brockfield, 10 ada kaca datar, 11 hot plate, dan lain-lain. Sedangkan bahannya ada 1 daun daun binahong, 2 etanol, 3 aqua DM, 4 serbuk magnesium, 5 karbomer 940, 6 produk sediaan gel bermerek X untuk kontrol plus, 7 gliserin, 8 metil paraben, 9 T, 10 lidokain atau anestesi. Baik, selanjutnya adalah metode. Yang pertama ada tahap perolehan ekstrak kental daun binahong atau rendemen. Jadi ini caranya, sampel daun binahong dikeringkan selama kurang lebih 2 hari. Setelah itu dimasukkan ke dalam oven pada suhu 40 derajat hingga benar-benar kering. Setelah kering, sampel di blender. 150 gram serbuk daun binahong dimaserasi dengan pelarut etanol dengan perbandingan 1:5 selama 3 kali 24 jam. Hasil ekstraksi kemudian disaring dan mendapatkan filtrat. Selanjutnya dilakukan remaserasi 1 kali selama 2 hari. Kemudian filtrat yang diperoleh setiap pergantian larutan digabungkan dan diuapkan dengan rotary evaporator hingga mendapatkan ekstrak kental dari daun binahong. Yang kedua, ada tahap uji identifikasi flavonoid. Uji dilakukan dengan memasukkan 200 mg ekstrak ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 5 ml etanol dan dipanaskan selama 5 menit. Lalu ditambahkan 0,2 gram bubuk. Kemudian hasil positif ditunjukkan dengan timbulnya warna merah selama 5 menit. Yang ketiga ada tahap pembuatan gel luka bakar. Karbomer 940 ditimbang sebanyak 10 gram, lalu ditaburkan ke di atas Aquades 500 ml yang sudah dipanaskan. Karbomer 940 yang sudah ditaburkan diaduk cepat di dalam gelas kimia hingga terbentuk massa gel. Kemudian ditambahkan TiA sebanyak 10 tetes, metilparaben ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dilarutkan dalam Aquades sebanyak 25 ml, dimasukkan ke dalam gelas kimia, dan diaduk sampai homogen. Variasi konsentrasi ekstrak daun binahong dibikin bervariasi berdasarkan bobotnya. Kemudian ditambahkan gel base
sebanyak sampai 100 gram, lalu dihomogenkan. Yang keempat ada uji daya antiinflamasi. Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 ekor tikus putih. Sebelum pengujian, tikus dipuasakan selama 18 jam dengan tetap diberi air minum, lalu tikus diberi kode K1, K2, K3, dan seterusnya sesuai dengan kelompok uji. Yang kelima, uji sediaan gel luka bakar. Uji produk dilakukan bertujuan untuk menguji kualitas sediaan gel yang kemudian dibuat berdasarkan formula gel pada poin sebelumnya. Kemudian dibandingkan dengan standar X yang merupakan produk komersial. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu ada pengujian dan tahap proses. Untuk pengujiannya itu ada 5 tahap, yaitu ada organoleptik, viskositas, pH, homogenitas, dan uji daya sebar. Untuk organoleptik itu dilakukan dengan pengamatan organoleptis meliputi pemeriksaan bentuk, bau, dan warna. Untuk pengujian viskositas diukur dengan viskometer Brookfield tipe RF. Untuk pengujian pH, pengujian menggunakan pH meter dengan melarutkan 1 gram sediaan gel ekstrak etanol daun binahong ke dalam 10 ml Aquades. Untuk homogenitas, yaitu pengujian dilakukan dengan cara sediaan gel ditimbang sebanyak 0,1 gram, kemudian dioleskan pada kaca objek dan diamati susunannya. Dan yang terakhir yaitu uji daya sebar. Pada uji daya sebar dilakukan sampel gel 0,5 gram diletakkan di tengah plat kaca. Ditutup dengan kaca lain yang telah ditimbang dan dibiarkan selama 1 menit, kemudian diukur diameter sebar ekstrak. Kemudian diberi penambahan beban tiap 1 menit sebesar 100 gram, lalu diukur diameter sebarnya. Diameter sebar sediaan diperoleh dari nilai rata-rata diameter sebaran gel pada bagian tengah kaca. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan juga kuantitatif. Namun, secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif, terutama pada penentuan rendemen dan efektivitasnya. Nah, pada analisis data ini dilakukan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah menentukan rendemen ekstrak dari daun binahong. Tahapan ini dilakukan dengan pengumpulan data yang diperoleh dari hasil ekstrak daun binahong dari perlakuan bahan dan perlarut, sehingga diperoleh rendemen ekstrak daun binahong yang dihitung berdasarkan perbandingan berat akhir dan berat awal yang dikalikan dengan 100%. Kemudian, tahapan yang kedua adalah penentuan efektivitas anti-inflamasi, di mana tahapan ini dilakukan dengan mengamati proses penyembuhan luka bakar sehingga sehari setelah hewan uji diberi perlakuan, dilakukan selama 14 hari berturut-turut, kemudian diamati secara makroskopis perkembangan penyembuhan luka pada punggung tikus uji dan pengukuran luas permukaan luka dengan menggunakan jangka sorong berskala 0,01 cm. Nah, untuk tahapan yang ketiga adalah tahap perhitungan presentasi rendemen, di mana rumus yang digunakan adalah rendemen sama dengan berat ekstrak daun binahong dibagi berat daun binahong kemudian dikali 100%. Nah, untuk tahapan yang terakhir dalam analisis data adalah perhitungan efektivitas dan persentase antiinflamasi, di mana setelah didapat data rata-rata lebar penutupan luka, kemudian dilakukan uji statistik dengan metode one-way ANOVA pada tingkat signifikansi alfa sebesar 5%. Apabila data tidak terdistribusi normal, dilanjutkan dengan uji Kruskal-Waltz
dibantu dengan aplikasi SPSS. Nah, untuk persentase perhitungan, persentase penyembuhan luka bakar dilakukan dengan rumus berupa L1 dikurang ln per L1 dikali 100%, di mana L1 merupakan luas luka bakar hari pertama, kemudian ln merupakan luas luka bakar hari ke-N. Baik, alhamdulillah itulah presentasi poster dari kelompok 13. Kami akhiri. Jika ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ini judulnya apa?